Kita buka-buka ayat tentang Nabi Lut. Sebelumnya supaya memudahkan pola pikir kita tentang ini, tentang cerita Nabi Lut, saya cerita dulu bahwa ya, masih ada tanda nyata yang ada dari sisa peninggalan kaum Nabi Lut itu adalah sebuah negeri yang berbentuk telaga, ya, bentuknya begini ya, berbentuk telaga, ya. Ini berbatu-batu ya, banyak batu-batu di sini ya, banyak batu-batu ini ya. Dan dia di sini baunya ada telaganya kecil, ini baunya busuk, berbau busuk ya. Atasnya itu ada batu-batu. Supaya kita memudahkan ya. Kemudian ya, kalau sudah melihat tanda nyata ini, ya, kita baca apa kata Al-Quran. Surat 27 ayat 54. An-Naml 54. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah padahal kamu melihatnya, kekejian perbuatan maksiat itu. Ya, jadi ada perbuatan fahisyah yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Dan perbuatan itu nyata, jelas, kelihatan. Oke? Nyata, jelas, ya, kelihatan, ya, bisa dilihat oleh semua orang. Perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Oke. Ayat 55. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatannya. Ya. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu? Jadi dulu ada yang menerjemahkan syahwat itu dengan nafsu, ya. Kau mendatangi laki-laki untuk nafsumu. Nah, itu alhamdulillah sudah berubah. Mudah-mudahan ini berubah. Bahasa Arabnya itu adalah syahwat, ya, syahwat. Ya. Kalau dia mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwat, itu melanggar kodratnya sebagai manusia. Karena kenapa? Karena ya Allah itu sudah menciptakan pemenuhan syahwat pada manusia itu adalah hubu syahwatu minan nisa. Syahwat itu diarahkan kepada wanita. Jadi ketika syahwat itu diarahkan kepada laki-laki, itu pelanggaran kodratnya manusia. Ya, kalau syahwat kepada wanita dibolehkan dengan catatan, ya, melalui aturan, ya, melalui aturan-aturan, misalnya harus melalui pernikahan dan sebagainya. Tetapi kalau syahwat untuk laki-laki itu pelanggaran, tidak boleh dibolehkan, tidak boleh dibolehkan. Tidak boleh ada aturan yang membolehkan, karena itu pelanggaran kodratnya manusia. Oke ya. Jadi laki-laki mendatangi laki-laki dari ayat ini, ya, di sini kita ditunjukkan kemana sasaran dari apa yang diperbuat oleh umatnya Nabi Lut. Perhatikan, kalau laki-laki mendatangi laki-laki, maka tempatnya adalah di lubang pembuangan kotoran. Bisa dipahami? Sekarang fokuskan pikiran kita di tempat itu. Beginilah cara Allah membuat tanda-tanda dan mengajak kepada manusia untuk memikirkan, ya,
Jadi kita berpikir semampunya dulu, seadanya dulu. Ketika laki-laki mendatangi laki-laki, maka sasarannya adalah di lubang pembuangan kotoran. Oke ya, sepakat ya? Nah, itulah yang disebut dengan sodomi kalau istilah bahasa Indonesia. Padahal perbuatan itu berasal dari negeri Sodom. Ya, tempatnya Nabi Lut. Oke, jadi pikiran kita mengarah ke tempat ini. Oke, baik. Kita baca ayat 56. Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Ya, umatnya Nabi Lut mengatakan, usir dia dari negerimu, usir dia dari negerimu, karena dia menganggap dirinya suci. Kata suci di situ adalah yatatoharun. Mereka menganggap dirinya suci atau mereka suci. Yatatoharun. Ada kaitannya dengan toharo. Ya. Toharo. Toharo atau bersuci. Atau beristinja. Kalau bahasa ini ya. Beristinja. Toharo, bersuci atau beristinja. Oke, jadi yang mengusir Nabi Lut dari tempat ini adalah umatnya sendiri. Perhatikan, umatnya sendiri adalah kekuatan-kekuatan yang berada di wilayah ini, di tempat ini, yang menjadikan Nabi Lut itu keluar dari tempat itu. Ingat itu, ingat. Oke, jadi mereka sendiri yang mengusirnya. Usirlah Nabi Lut dari tempat ini, karena dia termasuk orang yang yatatahharun. Unasun yatatahharun, menganggap dirinya orang yang suci. Ya. Dari kata toharoh, bersuci atau beristinja. Di tempat ini ya, tempat titik ini. Baik, kita lanjutkan ayat 57. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia termasuk orang-orang yang tertinggal. Ya. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Lut dari negeri ini bersama keluarganya. Bersama keluarganya. Jadi Nabi Lut tidak keluar sendiri, ingat ya. Dia bersama keluarganya. Tetapi istrinya yang tadinya satu diri dengan dia, yang tadinya sudah sepasang suami istri, itu istrinya ditinggalkan, dan dia sudah menjadi takdir dari Allah bahwa dia pasti tertinggal di tempat ini, ya, di tempat ini. Oke, sebentar kita lihat istrinya Nabi Lut, dia bercerita tentang apa, ya. Kita lihat dulu perkembangan ayat selanjutnya. Ayat 58. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka sangat buruklah hujan yang ditimpakan pada orang-orang yang diberi peringatan itu. Ya, ditimpakanlah mereka ketika dihukum negeri ini, ditimpakanlah mereka hujan batu yang sangat buruk. Jadi perhatikan peninggalannya tadi, ya, masih ada hujan-hujan batu, masih ada batu-batu di situ. Ini yang sangat buruk. Perhatikan di sini, ya, di tempat ini, di tempat tadi pembuangan kotoran, ternyata itu dihujani dengan hujan batu yang sangat buruk, ya. Nah, sudah mulai ada bayangan-bayangan hujan batu apa yang dimaksudkan di situ, ya. Oke. Sekarang kita pindah ke surat ke-7. Surat ke-7.
Surat ke-7 Al-A'raf ayat 80. Mulai 80. Al-A'raf ayat 80. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu?" Ya, jadi yang perlu digarisbawahi di situ bahwa perbuatan umatnya Nabi Lut ini sebelumnya tidak pernah dilakukan atau tidak pernah terjadi, ya. Sebelum ada umatnya Nabi Lut. Berarti sebelum ada Nabi Lut, perbuatan itu tidak pernah dilakukan. Ketika sudah ada Nabi Lut, lalu kemudian ada umatnya pada saat itu, barulah mereka melakukan perbuatan fahisyah itu. Laki-laki mendatangi laki-laki. Ya, sebelumnya tidak pernah dilakukan. Oke. Baik, ayat 81. Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Sudah melewati batas. Perbuatan ini, perbuatan laki-laki mendatangi laki-laki adalah perbuatan melewati batas. Batasannya adalah bahwa laki-laki itu hubu syahwatu minan nisa, syahwatnya itu diarahkan kepada wanita. Nah, ketika laki-laki mendatangi laki-laki berarti pelanggaran kodrat dan itu melampaui batas. Perbuatan melampaui batas tidak boleh ditoleransi, ya. Tidak boleh dibiarkan meskipun ada dibuat undang-undang dan sebagainya. Tidak boleh ada undang-undangnya, tetap dilarang, ya. Itu pelanggaran terhadap kodrat. Baik, mirip masih mirip. Ayat 82. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya, dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci." Ya, juga menggunakan kata yatatahharun, ya. Yatatahharun. Usirlah mereka karena ya Nabi Lut itu menganggap dirinya orang yang suci. Masih mirip juga. Ayat 83. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal. Ya, masih sama ya. Istrinya yang tadinya bersama-sama dengan Nabi Lut ya harus ditinggal, ya. Harus ditinggalkan di situ. Dia termasuk dikodratkan untuk tertinggal di tempat itu. Oke. Masih sama juga. Ayat 84. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Ya, hujan batu, mungkin tadi yang sudah kita pikirkan di sini, hujan batu seperti apa bentuknya, hujan yang seburuk-buruknya, dikiaskan di situ sebagai orang-orang yang berdosa. Ya, orang-orang yang berdosa ya akan dibuang ke tempat yang kotor, ya. Akan dibuang ke tempat yang kotor. Itulah perumpamaannya ya bagi orang-orang yang berdosa. Bagi orang-orang yang berdosa dibuang ke tempat yang kotor. Oke. Ayat 85. Dan kepada penduduk Madian. Lain. Kita buka surat 29. Kita lanjut ke surat ke-29. Mulai ayat 28. Al-Ankabut ayat 28. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu." Ya, ingat, mirip-mirip ya, masih sama ya.
Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan keji, yaitu laki-laki mendatangi laki-laki. Ayat 29. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Ya, jadi ada tambahan di situ, ya, selain mereka mengerjakan kemungkaran, ya, mereka mengerjakan, ya, menyamun, ya, sebagai penyamun. Selain mendatangi laki-laki, mereka menyamun. Ya. Menyamun itu artinya dia menunggu-nunggu orang yang lewat, ya, menunggu orang yang lewat. Untuk apa ini? Ya, untuk melampiaskan syahwatnya, ya. Jadi menunggu orang yang lewat, menunggu. Jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kami azab Allah. Ya, artinya ya, menunggu di situ, minta didatangkan azab. Ya, kalau sering-sering menunggu, pada akhirnya ya, azab akan datang secara alami, Datangkanlah azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ayat 30. Dia Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku atas golongan yang berbuat kerusakan. Nabi Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Jadi mereka semakin mereka menunggu di sini, menunggu orang-orang yang lewat, ya, menunggu orang-orang yang lewat, ya. Semakin banyak yang lewat, ya, semakin mereka mempersiapkan diri untuk mempersiapkan diri. Ini lain ceritanya kalau sudah bahas mempersiapkan diri. Mereka semakin melampiaskan syahwatnya, ya. Syahwatnya semakin menggebu-gebu, semakin memburu. Kita lihat bahwa pertolongan Allah kepada Nabi Lut itu berupa utusan malaikat. Ayat 31. Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sodom. Ini karena penduduknya sungguh orang-orang zalim. Ya. Jadi malaikat datang, ya. Dia berdiskusi dengan Ibrahim. Kita belum masuk di cerita Ibrahim, tapi saya tunjukkan tempatnya. Ibrahim itu berada di tempat ini, ya, di Ka'bah di Mekah, ya, sini ya, makamnya Ibrahim. Jadi malaikat datang ke tempat ini. Ya. Kedatangan malaikat ini membawa tanda, ya, membawa tanda bahwa negeri Sodom itu akan dihukum. Namun kemudian, ya, Ibrahim sempat berbicara dengan malaikat, ya. Karena dikatakan di sana itu ada Nabi Lut. Di sana itu ada orang yang soleh. Di sana itu ada seorang yang muslim. Ya. Kita lanjutkan dulu ayat 32. Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka, para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal. Ya, malaikat mengatakan, ya, dia lebih tahu siapa yang ada di sana. Orang-orang pengikut Nabi Lut akan diselamatkan, kecuali istrinya. Istrinya sudah dipastikan menjadi orang yang tertinggal. Dialog Nabi Ibrahim bersama malaikat ini diabadikan dalam sebuah hadis, ya. Saya tidak tahu hadisnya dari mana dan siapa karena saya bukan ahlinya, tetapi saya pernah dengar dari
orang-orang yang membicarakan tentang hadis itu. Bahwa terjadi pembicaraan antara malaikat dengan Nabi Ibrahim sebelum menghukum negerinya Nabi Lut. Ketika malaikat itu berkata bahwa dia akan pergi menghukum negerinya Nabi Lut, Ibrahim mengatakan, jangan dulu, ya, periksa dulu di antara mereka. Kalau ada 40 orang yang beriman, maka jangan menghukum dia. Maka pergilah malaikat ke negeri Lut dan dilihatnya di sana, ya, tidak cukup 40 orang. Disampaikanlah berita itu kepada Ibrahim bahwa, ya, umatnya yang beriman kepada Lut tidak sampai 40 orang. Dan itu harus segera dihukum. Ibrahim mengatakan jangan dulu, ya, periksa. Kalau masih ada 30 orang, ya, 30 orang yang beriman, maka jangan hukum negeri itu. Ya, demikian berbolak-balik malaikat, ya, sampai diperiksa tidak cukup 10 orang, ya. Tidak cukup 10 orang yang beriman di negeri Nabi Lut ini. Kalau seperti itu bentuknya, berarti orang-orang kafirnya lebih banyak, ya. Sudah lebih banyak. Ya. Kalau sudah lebih banyak, maka, ya, terpaksa negeri ini terpaksa. Ya, sudah alami, pasti, ya. Kalau banyak orang kafirnya, pasti negeri ini akan dihukum. Ya. Lebih banyak orang kafirnya daripada orang yang beriman. Kita lihat hukuman yang terjadi di negeri Sodom. Ayat 33. Dan ketika para utusan kami, para malaikat datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka para utusan berkata, janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal. Ya, kedatangan malaikat ke negeri Sodom, ke tempatnya Nabi Lut, menjadikan hati Nabi Lut merasa susah. Ya, merasa susah. Ya, karena malaikat sudah datang. Informasi yang disampaikan oleh malaikat ini kepada Nabi Lut bahwa negeri ini akan dihukum, ya, itu menjadikan Nabi Lut merasa, wah, bagaimana dengan umat-umat saya? Nah, maka dikatakanlah kepadanya bahwa kamu dan beserta umatmu, pengikutmu, akan diselamatkan, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal. Kita baca ayat 34, lanjut 34. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini, karena mereka berbuat fasik. Perhatikan kata fasik. Fasik itu lawan dari takwa. Fasik itu pergerakan turun, ya. Kalau turun dari atas ke bawah ini, turun ke sana, namanya fasik. Ya. Kalau dia dari bawah ini naik ke atas, namanya takwa. Jadi kita memiliki dua bisikan, ya. Pada jiwa ini ada dua bisikan. Bisikan fasik menyebabkan dia turun, bisikan takwa menyebabkan dia naik. Kalau dia naik lalu turun lagi, namanya munafik. Kalau dia tetap tinggal di sini, namanya kafir. Kalau dia naik sampai ke atas ini, tinggal di sini, namanya mukmin. Saya pergerakan naik namanya takwa, pergerakan turun namanya fasik. Nah, orang-orang yang kaum Nabi Lut ini akan dihukum karena mereka berbuat fasik, karena mereka turun. Oke. Ayat 35. Dan sungguh, tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti. Ya, itu sebagian dari tanda-tanda dari Allah. Bagi ya'kilun, bagi yang mengerti, bagi yang mempergunakan akalnya. Ya, di situ ada tanda bagi orang-orang ya'kilun, orang-orang yang pakai akalnya. Kalau bahasa Tuhan seperti ini, ya, itu memancing kita untuk memikirkan, untuk berusaha mengerti ada apa dengan cerita ini, ya.
Kalau sekedar cerita Nabi Lut yang ada di negeri Sodom itu buat apa ya? Kalau hanya diceritakan kepada kita, ya tidak lebih dari dongengan orang-orang terdahulu. Tetapi bagi orang-orang yang berakal, ini merupakan suatu tanda, dan tanda itu berguna bagi orang berakal, bagi ulil albab, ya, berguna bagi dirinya, bukan hanya untuk menghafal cerita itu, gitu ya. Kita pindah ke surat yang ke-11. Ayat Mulai ayat 77. Hud ayat 77. Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia Lut berkata, ini hari yang sangat sulit. Ya, ketika malaikat itu sudah datang ke sini, ke tempat ini, dari tempatnya Ibrahim mendekati tempatnya Nabi Lut. Nah, ini dikatakan, oh ini hari yang sulit, ya. Ini hari yang sangat sulit, ya. Ayat 78. Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Ya. Tidak adakah di antara kamu orang yang pandai? Ya, tidak adakah di antara kamu orang yang pandai sejak dahulu, ya, mereka ditawarkan wanita, ya, wanita dari negeri itu. Perhatikan, yang disebutkan dengan wanita adalah seluruh jasad kita, ya. Seluruh jasad kita adalah wanita, ya. Dulu, ya, disampaikan kepada mereka agar ya menikah dengan wanita-wanita yang ada di negeri itu, ya. Negeri ini ya, semua saya tunjuk secara global, ya. Tadi saya tunjuk di sini negeri Sodom. Ingat, dalam cerita wanita-wanita dia bermakna keseluruhan jasad, ya. Pada saat terjadi kefasikan dari atas, ya, lalu kemudian melewati perjalanan sampai turun ke bawah ini, di situ ada peluang bagi mereka untuk bisa memenuhi jasad. Dan ternyata yang bisa bermanfaat bagi jasad ini adalah ya unsur-unsur makanan atau unsur hara dari makanan. Ya. Baik vitaminnya, baik proteinnya, karbohidratnya, lemaknya dan sebagainya yang berguna bagi jasad, maka itu mereka memfungsikan dirinya pada jasad atau menikahi wanita. Yang tidak berguna untuk jasad, mereka dibawa turun dan berkumpul di tempat ini. Jadi di sini tempatnya orang-orang yang tidak berguna, ya. Atau bahasa lainnya tadi orang-orang yang berdosa. Ingat kajian kita sebelumnya bahwa orang-orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang tidak berguna dalam kehidupan ini. Ya. Itulah orang-orang berdosa yang terkumpul di tempat ini. Bisa dipahami ya? Jadi tawaran wanita-wanita itu masa lalu, masa dahulu, dan mereka lebih suka untuk menuju ke tempatnya Nabi Lut, ke tempatnya negeri Sodom. Oke, ayat 79. Sudah. Mereka menjawab, Ya. sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Ya, jelas tadi ya, bahwa yang bisa memenuhi putri-putri ini atau wanita-wanita ini adalah hanya yang berguna bagi jasad. Hanya yang berguna. Yang tidak berguna terkumpul di tempat ini. Dan pengetahuannya sangat jelas, ya. Sudah jelas, ya. Baik, ayat 80. Dia Lut berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu,
atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Ya, seandainya bisa untuk minta tolong supaya mereka tidak berkumpul di sini, tentu dia lakukan. Tetapi ini tidak bisa, mau tidak mau mereka harus menempati tempat ini karena sudah tidak berguna lagi bagi jasad, tidak berguna lagi bagi wanita. Berkumpullah di tempat ini. Yang saya sebutkan tadi, saya sudah sebut, ternyata tadi makanan ya. Ternyata sisa-sisa makanan terkumpul di sini. Ya, yang tadi itu unsur-unsur hara dari makanan itu sudah berguna bagi jasad. Dan di sini tempat yang tidak berguna. Oke. Baik. Lanjut. Kita lanjutkan ayat 81. Ini harus kita ingat ini ya. Ayat 81. Mereka para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah bersama keluargamu pada akhir malam. Dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Ya. Jadi siksaan akan terjadi pada waktu subuh. Dan waktu subuh itu sudah dekat. Ini isyarat ya. Kita akan mempelajari teknik ini setelah kita mengetahui ada apa atau apa yang terjadi pada negeri Sodom ini. Jadi malaikat memberikan informasi supaya Nabi Lut dan keluarganya ini, ya, Nabi Lut dan keluarganya meninggalkan negeri Sodom itu pada akhir malam, ya. Pada akhir malam itu dicatat, digarisbawahi, ya. Saya akan jelaskan pengertiannya setelah kita memahami ini. Ya. Kemudian saat terjadinya hukuman di negeri Sodom itu adalah pada waktu subuh, dan subuh itu sangat dekat. Subuh itu sudah dekat. Ya, sudah dekat dan sangat dekat. Oke, itu nanti akan dijelaskan. Tolong diingat, surat 11 ayat 81. Nanti di garis bawah ini sudah masuk kepada teknik kalau kita sudah memahami apa yang terjadi pada negeri Sodom ini. Jadi memang kisah ini menjelaskan seperti ini. Setelah kita mengetahui tempatnya pada diri kita, mengetahui fungsinya, mengetahui sifat dan karakter dari tempat itu, lalu kemudian pertanyaannya, setelah kita mendengarkan cerita itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, itulah yang disebut dengan petunjuk. Ya, setelah ditunjukkan tempatnya, setelah ditunjukkan keadaannya, apa yang terjadi di situ, pertanyaannya mau diapa? Ya, mau diapa itu cerita? Jadi dari informasi ini, ya setelah kita pahami tempatnya, kita akan melakukan praktek dengan persyaratan bahwa ya, perpindahan yang dilakukan oleh Lut dan keluarganya itu terjadi pada akhir malam. Karena apa? Karena saat terjadinya hukuman itu adalah pada waktu subuh, dan subuh itu sangat dekat. Gitu ya. Oke, kita lihat dulu ayat 82. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dan dari tanah yang terbakar. Ya. Ketika hukuman sudah tiba, ya, orang kafir sudah banyak, hukuman sudah tiba, maka negeri ini dijungkir balikan. Perhatikan, ya, perhatikan perkataan dijungkir balikan. Peninggalan negeri Sodom awalnya seperti ini, ya. Inilah peninggalan negeri Sodom, ya, yang mirip di tempat ini. Keadaannya seperti ini. Pada saat penghukuman negeri ini harus dijungkir balikan. Tidak boleh bentuknya seperti ini, ya. Tidak boleh bentuknya begini.
dijungkir balikan, dibolak-balik, harus dibalik, bolak-balik. Kalau tidak dibolak-balik, maka ini batu-batu ini ya kita akan mandi kotoran kalau begini ya. Kalau begini ya. Jadi keadaannya dijungkir balikan, jadi bentuknya menjadi ya kurang lebih ya seperti inilah. Nah, di sini nanti batu-batu yang ya hasil pembakaran, hasil terbakar. Batu-batu hasil pembakaran. Ya, bisa dilihat. Batu-batu hasil pembakaran. Ya, untung dijungkir balikan. Sebelum dijungkir balikan, ada dulu informasi dari malaikat di negeri ini. Ya, ada dulu informasi dari malaikat. Supaya apa? Ketika informasi datang, ya, Nabi Lut dalam keadaan susah, maka segera dia mencari tempat perlindungan, ya. Cari tempat perlindungan yang tidak dilihat orang. Bayangkan kalau tidak ada informasi dari malaikat, ya, biar di tengah orang banyak dia melakukan penghukuman terhadap negeri Sodom. Luar biasa. Ya. Seandainya malaikat itu tidak datang, nah, itulah salah satu kesyukuran kita bahwa ketika negeri Sodom mau dihukum, mau dijungkir balikan seperti ini, ya. Sebelum itu terjadi, ada dulu informasi dari malaikat di tempatnya Ibrahim. Sini dulu ya. Ya, mulai kita rasa apa di situ? Ya, mules. Untung ada rasa itu, ya. Kalau ada rasa seperti itu, maka cepatlah cari tempat persembunyian, ya. Jangan ditahan-tahan seberapa kuat kita menahan kira-kira ini. Nabi Lut katakan, seandainya saya mampu tahan, ya saya akan lakukan. Tetapi ya tidak bisa ditahan. Negerinya harus dihukum. Oke? Ya. Yang pertama, ya kemudian yang kedua, bahwa ya ketika orang-orang fasik itu datang ke tempat ini, ya, tidak serta-merta begitu mereka datang langsung dihukum. Tidak, mereka harus dikumpul dulu. Dilihat dulu orang kafirnya, sudah banyak atau masih banyak orang beriman. Ya, nanti orang kafirnya banyak, baru ada informasi dari malaikat bahwa akan melakukan penghukuman terhadap negeri itu. Ketika dilakukan penghukuman, maka ya negeri tadi dijungkir balikan seperti ini, lalu kemudian berjatuhanlah batu-batu apa yang tadi yang panas ya? Terbakar. Batu-batu yang terbakar panas. Siapa tahu ada yang coba-coba periksa suhunya berapa. Nah, ini habis terbakar itu ya. Ini cerita apa kita ini ya? Kawan-kawan sekalian yang nonton ini live. Oke. Kita baca ulang ayat 82 langsung gabung 83. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Ya, perhatikan tempatnya tadi disebut sebagai tempatnya orang zalim. Nah, ini dia menunjukkan tempat, ya. Jadi ketika kita menerima amanah zalim dan bodoh, di sini tempat kita. Ketika Nabi Adam dan Hawa memakan pohon itu dan mereka menjadi zalim, di sini tempatnya. Ya. Oke. Ketika Nabi Yunus ditelan ikan lalu dibuang ke tempat yang sangat dasar dari laut sehingga mereka dalam keadaan zalim, dalam keadaan gelap. Nah, di sini tempatnya. Oke, apalagi inilah tempatnya zalim, tidak jauh dari tempat orang zalim. Di sini tempat kezaliman dan kebodohan. Disinilah titik start kita yang pertama, ya. Tempat kezaliman dan kebodohan. Oke, baik. Kita pindah di surat ke-26.
Ini tadi, ini sudah bisa saya hapus ya. Negeri yang terbalik ya, sudah bisa bayangkan masing-masing kah? Semua orang sudah pernah balikan negeri ini. Sudah pernah balikan negeri Sodom. Ayat 26. Surat ke-26. Mulai dari 169. Asyuara 169. Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan." Ya, dari akibat tadi, terbuangnya tadi kotoran-kotoran, ya, apa yang dilakukan oleh Lut, ya, dia lagi berdoa, selamatkan aku, jangan sampai aku juga termasuk orang yang terbuang, ya. Istrinya juga sudah tertinggal di tempat itu, tertinggal ini belum kita bahas istrinya, ya. Lanjut. Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua, Lanjut. kecuali seorang perempuan tua yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Ya, ini istri Nabi Lut ini harus mendapatkan perhatian khusus, ya. Kenapa digabungkan antara keselamatannya Nabi Lut dengan istrinya yang tertinggal ini? Karena perhatikan, ya, silakan diperiksa kalau ahli biologi atau ahli anatomi tubuh, ya, antara pembuangan terakhir dengan pengumpulan kotoran itu, tempat pengumpulan kotoran itu ada rongga, ya, ada rongga yang menjadikan ketika pembuangan dari tempat pengumpulan lalu kemudian keluar lubang itu semua kotoran sudah keluar, ada yang tersisa, ya, tertinggal di rongga, rongga kosong di antara itu, ya. Itulah tempatnya istri Nabi Lut yang tidak sempat keluar, dia tertinggal. Nah, ini yang harus dikeluarkan, ya. Sisa kotoran inilah yang harus dikeluarkan. Orang tua kita menyebutnya kurang lebih sebesar apa ya? Sebesar apa kira-kira itu kotoran? Sebesar apa kira-kira, mana bayangin? Ya, sebesar ujung kuku, boleh. Sebesar, ya, masing-masing akan periksa, ya. Nanti periksa. Kalau dalam kondisi buang air besar secara normal ya, bukan yang buang air besar karena masuk angin. Kalau buang air besar karena masuk angin, ini kemungkinan hanya cairan yang tertinggal. Tapi ingat ya, harus ada yang tertinggal sebesar ruas, ya, boleh. Ruas jari boleh, ya. Itu harus dikeluarkan. Itu yang disebut dengan istri Nabi Lut, ya. Ketika itu kita berusaha mengeluarkan dia dengan kekuatan tenaga umatnya Nabi Lut yang ada di sini, ya, dengan tenaga. Kalau kita nanti masih di Ibrahim baru kita tahu ternyata yang kita gunakan adalah powernya Ibrahim, kekuatannya Ibrahim, ya. Tenaga yang kita keluarkan untuk mengeluarkan sisa kotoran itu, ketika itu kita lakukan, maka Nabi Lut menjadi terangkat naik. Bisa dipahami ya? Ketika berusaha mengeluarkan sisa kotoran yang ada di sini, kita melakukan sebuah gerakan itu menjadikan Nabi Lut terangkat naik. Coba masing-masing pikirkan gerakan apa yang dilakukan untuk berusaha mengeluarkan sisa kotoran yang ada. Yang kita rasa masih ada sisa kotoran, kita rasa masih ada. Melakukan sebuah gerakan itu menjadikan Nabi Lut terangkat naik, ya. Oke, saya sebut gerakan itu sebagai gerakan mengancing atau menutup dubur. Ingat tanda itu ya. Oke, kawan-kawan. Jadi sudah ada dua teknik tadi yang kita pelajari. Teknik yang dari 11 ayat 81 kita belum bahas. Teknik ini teknik mengeluarkan sisa kotoran, ya. Baik.
ayat 172. Tadi masih ayat 26, 170 sudah, 171 sudah, 172. Kemudian kami binasakan yang lain. Ya, 173. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruknya hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Ya, peringatan apa yang telah diberikan kepada mereka ini, yang mereka itu dihujani oleh hujan yang sangat buruk. Ya, sebelum itu mereka sudah diberi peringatan. Peringatan apa itu? Supaya mereka itu mengawini atau menikahi wanita-wanita di negeri ini. Artinya, jadilah kalian itu orang yang berguna, jadilah orang yang bermanfaat bagi ini, ya. Bagi ini, bermanfaatlah, karena kalau tidak bermanfaat, maka kamu akan dikumpulkan seperti kotoran-kotoran, kumpulannya orang-orang yang berdosa, yang suatu ketika menunggu waktu penghukuman akan dibuang, ya. Dibuang ke tempat yang jelek, ke tempat yang buruk. Oke ya. Lanjut ayat 174. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Di situ terdapat bukti-bukti yang nyata atau tanda-tanda yang nyata. Dan kebanyakan manusia tidak beriman. Perhatikan ya. Disinilah yang selalu penyebutan kebanyakan manusia tidak beriman. Di sini tempatnya selalu. Ya. Kebanyakan manusia tidak mengetahui, di sini tempatnya, ya. Kata kebanyakan itu di sini tempatnya. Ya. Kebanyakan manusia tidak beriman. Oh, ada yang beriman ya? Ada, tapi sedikit. Sedikit sekali. Hanya satu barangkali. Hanya satu ya. Oke. Kita pindah ke surat ke-37. Surat ke-37. Masih kelihatan? Ayat mulai dari 133. As-Saffat 133. Dan sungguh, Lut benar-benar termasuk salah seorang rasul. Lanjut. Ingatlah, ketika kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya semua. Ya. Kecuali seorang perempuan tua atau istrinya bersama-sama orang yang tinggal di kota. Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Ya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi dan pada waktu malam. Maka mengapa kamu tidak memikirkan? Ya. Perhatikan kata-kata ini. Setelah kita memperhatikan tadi bahwa cerita Nabi Lut yang ada di negeri Sodom sana, ya, menggambarkan apa yang terjadi pada diri kita sendiri, ya. Maka kita akan melihat kebenarannya Al-Qur'an bahwa pada ayat 137 dan 138 di situ dikatakan bahwa sesungguhnya kamu benar-benar akan melalui bekas-bekas negeri mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Apakah kamu tidak memikirkan? Maka pikirkanlah bahwa ketika kita melihat keadaan negeri Sodom dengan peninggalannya seperti ini, ya, sebuah telaga yang berbatu-batu dengan tengah-tengahnya berbau busuk, tidak ada seorang pun yang melewati negeri ini, ya. Betul ya? Secara kejadian yang sebenarnya di negeri Sodom tidak ada seorang pun saat ini yang pergi melewati negeri itu. Apalagi dikatakan di sini mereka akan melewatinya pada waktu pagi dan juga pada waktu malam. Tetapi ketika keadaan ini dipindahkan atau dimikrokan kepada diri kita, maka ayat Al-Quran ini menjadi sangat benar bahwa ya negeri ini akan dilewati pada setiap pagi ataupun bisa juga malam, ya, atau kapan saja pasti dilewati negeri ini, ya. Disitulah kebenarannya Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran itu kalau dibawa ke diri kita, maka kita akan mengatakan Shadaqallahul Azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya, ya. Benar firman Allah bahwa negeri ini dilewati pagi dan
petang, ya. Negeri ini harus dilewati oleh orang-orang kafir, ya. Sebelum orang kafir lewat harus ada malaikat. Malaikat memberi informasi, ya. Malaikat memberi informasi setelah orang-orang kafirnya banyak. Tidak begitu datang orang kafir informasi malaikat, datang orang kafir informasi malaikat, tidak juga. Nanti terkumpul banyak baru ada informasi bahwa negeri ini akan segera dihukum. Begitu dihukum maka dijungkir balikanlah negeri ini. Woi, maha benar firman Allah. Coba tidak dijungkir balikan, habislah kita mandi kotoran. Coba tidak ada informasi malaikat, sembaranglah kita buang air. Coba tidak dilewati pagi dan petang, 1 minggu tidak lewat, ya. Silakan pergi periksa ke dokter, berbahaya bagi kita. Bukan hanya negeri Sodom yang akan dihancurkan, tetapi seluruh dunia, seluruh negeri kita akan dihancurkan kalau ini tidak dilewati oleh manusia pagi dan petang. Gitu ya. Jadi dengan membaca ayat ini, dengan memahami ayat ini, ternyata adalah cerita diri kita, maka kita katakan, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kebenarannya Al-Quran bawalah kepada diri kita sendiri. Jangan terlalu sibuk bertengkar di luar sana menceritakan tentang sejarah-sejarah yang ada di luar tidak sama dengan Al-Quran. Ingat, Al-Quran itu petunjuk. Sebelum ada sejarah, sebelum terjadi peristiwa, Al-Quran sudah tertulis. Ya, bukan sebaliknya. Al-Quran menulis sejarah yang ada, tidak. Sejarah itu turun, diciptakan mengikuti petunjuknya Al-Quran. Lantas kemudian apa yang tertulis di Al-Quran ternyata berbeda dengan tanda nyata. Perhatikan, tanda nyata itu sama dengan tanda yang tertulis dalam Al-Quran dalam sisi maknanya. Harus dimaknai baru bisa ditemukan kebenarannya. Oke? Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, silakan direnungkan. Seperti itulah, ya, Allah mengajari kita membaca Al-Quran. Kita perjelas lagi, masih ada ayat lanjutan sedikit. Surat 15, ayat 73 sampai 76. Surat ke-15, masih kelihatan? Ya. 15, 73 sampai 76. Al-Hijr 73. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jungkir balikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang perhatikan tanda-tanda. Ya, perhatikan ternyata dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur. Ya, ternyata pada saat terjadi penghukuman, ya terjadi juga guntur-guntur. Ya, benar ya? Benar atau benar? Benar atau betul? Ya, itu dibilang sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Kemudian kami jadikan bahagian kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memperhatikan. Ya, kalau tidak memperhatikan ya sembarang saja. Kisah Nabi Lut di sana ya cerita, sejarah. Dilihat kebenarannya ya sudah banyak yang tidak cocok. Di mana tidak cocoknya? Katanya Al-Quran mereka peninggalan negeri Sodom itu dilewati oleh manusia pagi dan petang. Mana ada orang pergi ke sana? Ya begitu bahasanya kalau tetangga lagi protes ya. Ya. Jadi kalau ada protes seperti itu maka ya bawalah dia, ajaklah dia membaca Al-Quran, diarahkan ke dirinya sendiri. Karena Al-Quran itu petunjuk untuk diri kita sendiri. Oke. Jadi peristiwa Nabi Lut itu adalah salah satu bukti bahwa Allah telah memudahkan Al-Quran. Begitulah cara mudahnya baca Al-Quran. Kesulitan apapun yang kita tidak ketahui dalam Al-Quran, sebenarnya itu cerita tentang diri kita sendiri. Hanya kita belum tahu cerita tentang apa ini hubungannya dengan diri saya pribadi. Gitu ya. Kita tidak akan mengarahkan pikiran kita kemana-mana. Ya, Alif Lam Mim, apa ini? Ada hubungannya dengan diri kita. Saya tidak tahu, simpan dulu, nanti akan dikasih tahu.
Ya, baca yang mudah. Yang mudah itu arahkan ke diri kita. Jangan membaca kuliah ayuhal kafirun. Orang lain ini cerita kasih orang beriman. Tidak seperti itu baca Al-Quran. Katakanlah, hai orang kafir, di mana yang kafir pada diri saya? Di mana ini yang diperintahkan untuk berkata? Wah, ini sangat sangat asik kalau begitu caranya. Ya. Kita lihat surat ke-54. Surat ke-54 ayat 36 sampai 40. Surat ke-54 Al-Qamar ayat 36 sampai 36. Dan sungguh dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku. Dan sungguh mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah asapku dan peringatanku. Dan sungguh pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa asap yang tetap, maka rasakanlah asapku dan peringatanku. 40. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, jadi dari cerita ini kita sudah memahami betapa mudahnya membaca Al-Quran. Ya, sangat mudah membaca Al-Quran. Apakah yang kita baca itu? Diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Maka mari kita belajar Al-Quran. Mari kita baca kitab. Mari kita baca diri. Ya, jadi kalau bilang baca kitabmu berarti baca diri sendiri. Petunjuknya Al-Quran. Ya, begitu ya kawan-kawan sekalian. Oke. Materinya cukup dulu sampai di sini. Ya.